Assalamualaikum Mbak Halimah, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Iya Mbak, bertemu lagi ya dengan saya, Perawat Ana. Di sini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perimenopause ya Mbak. Saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan tentang perimenopause. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit, kita menggunakan media WhatsApp video call ini ya Mbak. Iya, nanti saya akan jelaskan dan untuk pertanyaannya nanti akan saya berikan waktu untuk di akhir. Iya, apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, bersedia. Iya, baik Mbak. Kemarin telah saya berikan refleksnya ya Mbak. Mbak telah membaca-bacanya. Di sini saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama terkait pengertian perimenopause sendiri, di mana perubahan antara premenopause dan menopause ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dan disertai pula dengan perubahan-perubahan fisiologik, termasuk juga masa 12 bulan setelah menopause. Masa perimenopause ini adalah masa perubahan antara pramenopause dan menopause dengan kisaran usia umumnya 40-55 tahun. Pada masa perimenopause ini terjadi penurunan fungsi indung telur berkaitan dengan penurunan hormon estradiol dan produksi hormon androgen. Nah, di sini perempuan itu masih bisa hamil atau tidak? Jawabannya ya, masih bisa. Walaupun dengan menstruasi yang tidak teratur, perempuan masih tetap bisa hamil. Nah, untuk selanjutnya, saat perimenopause, produksi hormon progesteron dan estrogen menurun, sehingga banyak perubahan fisik dan keluhan perimenopause yang muncul seperti depresi, kecemasan karena ketidaksiapan menerima perubahan pada masa perimenopause. Biasanya juga sering sakit kepala, sakit-sakit pada pinggang seperti itu. Selanjutnya ada gejala perimenopause. Nah, telah saya berikan di leaflet tentang terkait gejala. Yang pertama itu perubahan di dalam periode menstruasi. Telah jelas bahwa periode perimenopause ini menstruasinya itu cenderung lebih pendek, darah haidnya juga lebih sedikit karena dia transisi antara perimenopause menuju ke menopause atau tidak haid sama sekali. Selanjutnya adalah keringat malam. Keringat malam biasanya disertai dengan gelombang panas pada tubuh yang datang secara tiba-tiba akibat perubahan kadar estrogen pada tubuh sehingga pada bagian tubuh bagian atas dan muka. Serangan ini biasanya ditandai dengan munculnya kulit yang memerah disertai muka, di sekitar muka, leher, dan dada bagian atas. Nah, biasanya detak jantung ini juga cenderung kencang. Pada bagian atas berkeringat, berlangsung sekitar 30 detik atau beberapa menit ke depan. Nah, untuk yang ketiga, itu gangguan pola tidur. Gangguan umumnya itu biasanya susah untuk tidur. Nah, selanjutnya itu Mbak, terbangun tengah malam dan sulit untuk kembali tidur. Baru bangun pagi lebih awal, tapi tidak bisa lagi untuk tidur seperti itu. Untuk poin yang keempat, kekeringan vagina. Nah, kekeringan vagina ini disebabkan oleh berkurangnya produksi estrogen selama perimenopause. Kekeringan vagina dapat menyebabkan atrofi urogenital dan perubahan dalam kualitas dan kuantitas komposisi sekresi vagina, sehingga biasanya perubahan dalam keinginan seksual ini cenderung lebih menurun, mudah terjadi iritasi dan infeksi. Nah,
ini pada keinginan berhubungan intim atau keinginan seksual ini biasanya bisa dibantu dengan alat pelumas seperti jelly atau berupa cairan begitu. Nah, untuk yang poin kelima itu perubahan mood dan masalah dengan konsentrasi dan daya ingat. Hormon ovarium sangat berpengaruh karena rangsangan kimiawi perifer secara umum mempengaruhi aktivitas neuronal. Perubahan kadar estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi neurotransmitter yang mempengaruhi mood, tingkah laku, dan kesadaran. Seperti itu. Nah, untuk pencegahan dini agar tidak terjadi dini masa-masa perimenopause ini bisa kita jaga pada pola makannya, gaya hidupnya, manajemen stres, dan informasi yang baik. Bisa juga ditambah dengan olahraga yang teratur. Sebenarnya olahraga itu tidak berpengaruh banyak dalam perimenopause, tetapi dapat memanajemenkan stres menjadi lebih baik. Seperti itu, Mbak. Baik, ini pendidikan kesehatan terkait perimenopause telah saya jelaskan. Mbak bisa menanyakan apa yang belum Mbak paham atau hal-hal yang mengganjal di pemikiran Mbak. Iya Mbak, izin bertanya. Itu mengenai makanan junk food yang setiap saji, apakah itu berpengaruh juga Baik. dalam mempercepat perimenopause? Iya, baik Mbak Tri. Terkait makanan junk food berpengaruh atau tidaknya ke perimenopause, itu umumnya makanan yang berlebih itu tidak baik, tetapi tidak ada penelitian terkait tentang makanan junk food yang dapat menyebabkan masa perimenopause itu lebih cepat, itu tidak ada. Terkait susah tidur, gejala susah tidur, insomnia, itu apakah termasuk? Iya, Mbak. Iya, baik Mbak. Itu telah saya jelaskan di poin ketiga terkait gangguan tidur. Nah, untuk insomnia-nya itu bagaimana lagi? Tidak semua insomnia itu bisa dikatakan sebagai tanda gejala perimenopause. Bisa kita lihat dengan usia, dari usianya, rentan usia 40 sampai 55 tahun atau tidak. Dari tanda gejala lainnya seperti nyeri, sakit kepala, siklus haidnya tidak lancar, seperti itu. Untuk yang keringat tangan dan kaki berkeringat, apakah setiap malam itu akan terjadi ya Mbak? Nah iya Mbak, untuk keringat malam itu dia tidak terjadi di tangan dan kaki saja, tetapi kalau Mbak mempunyai keluhan terjadinya pada kaki dan tangan saja, dan itu setiap saat, Mbak harus memeriksakan ke dokter, kemungkinan itu ada penyakit lainnya. Tetapi untuk keringat malam itu cenderung pada saat menstruasi saja. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak atau cukup? Sepertinya sudah cukup Mbak. Iya, kalau begitu berarti Mbak Tri sudah Mbak Halimah berarti sudah paham ya terkait tentang perimenopause ini. Insya Allah sudah. Iya, Mbak bisa menjelaskan lagi apa sih itu perimenopause? Perimenopause itu merupakan awal mula terjadinya menopause, dan adapun gejala-gejalanya itu bisa karena susah tidur, keringat pada tangan dan kaki, dan untuk pencegahannya itu bisa menghindari makanan-makanan cepat saji. Iya. Nah, berarti Mbak Halimah sudah paham ya terkait apa itu materi perimenopause? Insya Allah sudah Mbak. Iya Mbak. Untuk pendidikan kesehatannya saya sudahi sampai di sini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.